Eh, hari ini kita di acara malam hari ini dengan topik hmm, dengan topik menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan. Kita akan mengundang narasumber kita yaitu Bu Yuliana dan Bu Lima Jatini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membacakan terlebih dahulu Parita Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supaktipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Selanjutnya kita akan mengundang Saudari Yesa untuk membacakan syair Dhammapada. Silahkan Saudari, terima kasih. Pembacaan Dhammapada Pakinakawaga Syair 290. Mata Sukha Parica Ga Pasing C Wipulang Sukhang Caje Mata Sukhang Dhiro Sampasang Wipulang Sukhang, yang artinya apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari kedua narasumber kita hari ini, yaitu yang pertama Bu Yuliana CSM CHC, owner dan founder PT Puteratel, owner dan komisioner PT Sedayu, pengusaha di bidang telekomunikasi, bidang properti dan bidang olahraga, Dhammaduta, penulis buku, penulis kompasioner, motivator Buddhis, fasilitator pra perkawinan WBI, mentor Dhammaduta Pariyapunati, mentor kursus dasar agama Buddha, pelatih public speaking. Namo Buddhaya, Namo Namani. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu PMY Dr. Lima Jatini SEMM. Nama Lima Jatini, tinggal di Tangerang, riwayat pendidikan S1 Akuntansi Unika Atmaja, Jakarta, lulus tahun 1990, S2 Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan, lulusan tahun 2002, S3 Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisakti, jabatan fungsional Rektor Universitas Budidharma, konsultan Dharma Duta. Tuh, Namo Buddhaya Ramani. Selanjutnya langsung saja kita mulai ya, Ramani. Kita mulai saja langsung ke topik kita hari ini, malam hari ini. Silahkan Ramani, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator kita. Selamat malam
Rama Ramani, Ibu Bapak Sahabat Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Ya, Buddhaya. bahagia sekali malam hari ini kita bisa berbagi kesempatan di Dhamma Metta Jember, dan saya hari ini ditemani dengan Ramani Limajatini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, baik kita bersikap anjali, kita menghormat Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, semuanya semoga kita dalam kondisi sehat dan bahagia. Ya, malam hari ini kami akan membawakan topik menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan. Baik, saya akan mulai dengan berbagi layar. Ya, baik. Ini yang topik yang akan kami bawakan, yaitu menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan. Nah, apa aja nanti yang akan kita bahas ya, tentunya ini suatu topik yang menarik ya, ketika kita banyak kesibukan dan juga penuh tekanan, tapi batin ini bisa gitu, bisa diatasi dengan baik tentunya. Nah, kita lihat di sini ya, ini mungkin udah beberapa tahun lalu ya, diambil dari apartemen di salah satu di Hong Kong, ini mungkin sebelum pandemi. Kita lihat di sini betapa sembrautnya gitu, betapa sederhananya gitu kehidupan seperti ini ya di apartemen ini ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini warga yang tidak mampu. Ya, tentunya warga yang tidak mampu ya, yang tinggal di kerangkeng seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini, ini mungkin sudah beberapa tahun lalu ya, tapi ini suatu kenyataan yang bisa kita menjadi cerminan untuk kita gitu, bagaimana kehidupan menjadi suatu pedoman agar kita tuh bisa lebih maksimal lagi seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini juga ada warga Tokyo ya, tinggal di warnet. Wah, malam hari ya, ini waktu sebelum pandemi ya. Jadi ribuan orang tuh saat pandemi itu kehilangan tempat tinggal hingga harus hidup dengan penuh perjuangan seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat ya, ada sahabat yang udah bisa mengakses belajar dengan penuh perjuangan tentunya. Nah, di sini kita akan masuk perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang bagi umat Buddha untuk belajar Dhamma dengan cukup mudah. Nah, tentunya bagaimana sih belajar Dhamma dengan cukup mudah? Tentu yang tadi sudah ini ya, kita dikasih untuk seperti acara Dhamma Metta Jember pada hari ini ya, kita diberi akses yang lebih mudah, walaupun di berbagai kota atau berbagai negara bisa nantinya mengikuti apa yang saya dan Ramani Limajat ini sampaikan. Nah, bisa diputar kembali gitu untuk bisa dilihat kembali jika pada saat ini waktunya tidak memungkinkan. Nah, hal inilah tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri ya, ketika kita bisa belajar Dhamma dalam waktu yang tertentu dan tanpa dibatasi lokasi begitu. Nah, di sini juga kita berbagai macam media cetak seperti buku Buddhis, majalah Buddhis, dan media online juga mendukung umat untuk bisa belajar lebih serius. Bahkan banyak ya sekarang ini juga melatih meditasi secara online ya.
secara online, bisa bimbingan secara online gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan asal kita mempunyai suatu semangat dan tekad untuk belajar Dhamma menjadi diri kita yang lebih baik lagi ya, untuk tentunya untuk kedamaian batin ya, sesuai dengan topik malam hari ini, menjaga kedamaian batin. Nah, kita lihat di sini ya, kualitas praktek Dhamma untuk umat Buddha itu sangat penting. Kualitas itu apa? Nah, mengapa sangat penting dikatakan di sini? Karena dalam beberapa kejadian antara kualitas praktek Dhamma dari umat tidak seiring dengan perkembangan sumber belajar yang bersifat materi tersebut. Jadi ketika umat itu udah dapat nih teorinya ya, teori untuk dapat dipraktekkan, nah namun tidak seiring gitu. Jadi teorinya seperti ini, nanti prakteknya tidak sama gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa maksimal ya dalam memahami teori dan mempraktekannya. Itu. Di sini masih banyak umat hanya sekedar tahu ya, tahu. Jadi tahu dalam hal pengetahuan, ajaran secara teoritis ya. Teorinya tahu gitu. Pembacaan tahu, penghafalan tahu gitu. Tetapi dalam praktek Dhamma sehari-hari belum dijalankan sesuai nilai dari teori yang dipelajari ya. Saya juga masih di sini juga masih belajar ya. Jadi ketika saya belajar, saya juga mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari ya. Tentunya saya juga sebagai putijana masih terus belajar dan mempraktekkannya. Saya juga kebetulan memang suka bermeditasi, jadi saya juga mempraktekkan setiap harinya meditasi yang telah Sang Buddha ajarkan. Jadi pagi hari setelah bangun tidur, bersih-bersih, meditasi, baca parita, kemudian malam hari juga ditutup dengan meditasi seperti itu. Ya, jadi saya juga terus mempraktekkan apa yang telah Sang Buddha ajarkan. Hal lain yang lebih menyedihkan adalah adanya umat yang telah belajar Dhamma, justru menggunakan pengetahuannya ini untuk bahan berdebat gitu. Jadi bahan argumentasi, bukan untuk dipraktekkan gitu ya. Nah, sebaiknya kita umat Buddha, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita pahami, sebaiknya ya kita praktekkan ya. Jadi jangan untuk bahan berdebat gitu ya. Ini tentu belum sejalan dengan tujuan belajar Dhamma ya. Buddha Dhamma itu ya untuk dipraktekkan, bukan untuk itu ada gambar yang di situ ya. Ini bilangnya 7, ini 5, ini 7 gitu. Jadi semua untuk perdebatan ya gitu ya. Kita lihat juga gambar yang di sampingnya ada orang yang sedang lagi seperti mau berdebat seperti itu ya. Nah, ini sebaiknya kita umat Buddha untuk lebih mempraktekkan apa yang telah Sang Buddha ajarkan, teori yang kita pelajari, agar batin kita ini lebih damai. Itu. Seseorang yang telah mengetahui pengetahuan Dhamma dengan baik, hendaknya menggunakan pengetahuan Dhammanya untuk pengembangan batin. Ya, sesuai dengan topik kita malam hari ini, kedamaian batin di tengah dunia yang sibuk gitu. Jadi kita ini semua putijana ini sibuk ya, sibuk mencari penghasilan untuk kita kehidupan, untuk keluarga. Nah, untuk jadi perkembangan batin itu perlu ya. Jadi ketika menggunakan pengetahuan Dhammanya untuk pengetahuan batin, untuk memperoleh berkah kebahagiaan datang dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Nah, pengetahuan Dhamma yang baik jika dipergunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari akan membawa manfaat bagi perkembangan batin yang baik. Nah,
tentunya ya kita ketika kita bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, nah ini membawa manfaat nih. Batin kita pasti akan berkembangnya lebih baik, lebih damai, juga sesama kalianan kita juga baik gitu ya. Tidak ada lagi rasa iri, serakahnya juga berkurang gitu ya. Jadi kita lebih damai tentunya. Di sini umat Buddha itu mengenal tahapan ya dalam realisasi dhamma, yaitu apa? Pariyati, patipati, dan patiweda dhamma, yaitu dipelajari. Patipati itu dipelajari, eh, pariyati itu dipelajari, patipati itu dipraktekkan, dan patiweda dhamma dirasakan manfaatnya gitu. Jadi ketika kita sudah pelajari, kita praktekkan, wah kita ngerasain, wah ini ya manfaatnya dari mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Seperti itu. Nah ini tahapan belajar Dhamma, ini dapat membawa seseorang untuk mempunyai pemahaman yang baik gitu. Sehingga prakteknya itu lebih mantap gitu. Ya, ketika prakteknya mantap, hasilnya pun juga pasti lebih baik. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, ada gambar anak kecil, baca parita, terus ada di tengahnya ada biku ya, umat-umat biku pindapata, umat-umat berdana, seperti itu ya. Itu suatu keharmonisan dalam praktek dhamma. Dan juga kita lihat juga ada gambar keluarga yang bahagia. Dan di sini ketika kita mempraktekkan dhamma, kita juga ngajak keluarga untuk bisa bersama-sama, misalnya praktek dhamma kuyara, berdana gitu, maka keluarga akan bahagia. Seperti itu ya. Baik, mungkin dari saya sampai di sini slide-nya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ramani Himajatini untuk melanjutkan sharing malam hari ini. Kepada Ramani Himajatini, persilakan. Oke, terima kasih Sis Yuliana. Selamat malam, Namo Buddhaya. Kepada semua sahabat Dhamma, Meta Jember yang berbahagia. Hari ini hari yang berbahagia bagi kita ya, karena kita bisa sama-sama, kita belajar Dhamma bersama-sama. Terima kasih Sis Yuliana yang sudah mengajak saya join hari ini ya, sharing. Terima kasih Bro Richard, ya moderator dan teman-teman semua. Untuk menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan. Guru Agung Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya 2245 ada 4 hal yang membawa kita perkembangan praktek dhamma jika dilaksanakan dengan baik ini akan membantu kita untuk menjaga kedamaian hati, kedamaian batin ya. Apa aja? Ada 4. Ada 4 hal yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Ya, jadi 4 hal yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha bahwa 4 hal ini dapat membawa perkembangan praktek dhamma kita, dapat menjaga ketenangan batin kita, ada 4 hal. Pertama, sapurisa samsewa, ya. Kedua, sadama sawana. Ketiga, yoniso manasikara. Mungkin sering dengar ya. Yang keempat, damanu damapati-pati. Kita bahas satu persatu, ya. Sapurisa samseva, bahwa bergaul dengan orang yang mulia dan terpuji dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Jadi kita perlu mencari teman yang baik, yang membantu kita. Karena pergaulan ini adalah hal yang sangat mengkondisikan pertumbuhan spiritual dalam praktek dhamma kita. Kalau kita orang baik ya, orang bilangnya kalau orang baik ketemunya orang baik lagi gitu ya. Jadi memang pergaulan ini sangat penting dalam apapun, bidang apapun, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita akan bertemu banyak orang, ya. Tapi yang kita berteman dengan baik, yang mendukung kita, kita juga harus memilih sahabat yang baik yang mendukung kita, ya, karena dia akan menentukan
kita akan kemana ya. Jadi bergaul dengan mereka yang bijaksana adalah berkah utama. Jadi dalam pergaulan tentu saja kita harus bijak memilih teman sejati, teman yang akan membantu kita, teman yang akan menjaga kita dari hal-hal yang kurang baik, ya. Teman yang memiliki kecenderungan berpikir baik, berucap baik, dan bertindak baik. Kita ketemu dengan banyak orang itu nggak apa-apa, ya. Berteman dengan siapa saja, tapi yang menjadi teman kita, sahabat kita, kalian namita, kita harus cari. Kalau dia kelihatannya baik nih, dia akan mendukung menjadi lebih baik, menjadi kita menjadi lebih baik, lebih maju, baik itu dalam eh, pribadi sehari-hari maupun dalam praktek dhamma. Oke, kita berteman dengan beliau, ya. Next, ya. Nah, dalam berteman ya, kita juga ada 10 macam kekotoran batin yang harus dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi kita udah mengenal loba, ya kita mengurangi keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin, ya, atau tidak memiliki pandangan terang, diti, pandangan yang salah, ya, mana, kesombongan, kemudian wicikica, keraguan-raguan, tina, kemalasan, lamban gitu, malas ya, udaca, kegelisahan, ahirika, tidak malu untuk berbuat jahat, dan anot anotapa, tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, hal-hal ini, kebodohan batin ini akan muncul dalam kesehari-harian kita. Saya ada istilah bahasa sehari-harinya, ya, yang bahasa sehari-harinya next slide ini ya. Dari kebodohan batin itu ke kotoran batin. Nah, ini saya pakai bahasa sehari-hari, gundah, gelisah, murung, sedih, mengeluh terus, menjengkelkan, memancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Ini bahasa gaul ya, selalu cemberut, selalu berpikir buruk, komentar tidak baik, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk, malas. Nah, ini kita hindari ya. Jadi hal-hal negatif baru mau marah. Oh, kita tahan. Baru mau mengeluh, sedih, gelisah. Nah, ini kekotoran batin yang perlu kita hindari dalam sikap sehari-hari kita agar menjaga ketenangan batin kita, ya, menjaga kondisi batin kita. Guru Agung Buddha dalam Dhammapada Sair 328329 mengatakan, apabila dalam pengembaraanmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan senang hati dan penuh kesadaran untuk mengatasi semua bahaya. Jadi dalam sehari-hari kita, di lingkungan kita, di organisasi kita, kita lihat, kalau ada teman yang kita merasa nyaman gitu. Kalau bisa dibilang chemistry-nya cocok gitu. Tapi orang yang bijaksana, baik, pandai, kita bisa berjalan bersamanya ya. Tapi kalau dalam perjalanan kita ya, dalam kehidupan kita, kita tidak menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai, dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan seorang diri. Seperti seorang raja yang meninggalkan negara yang telah dikalahkannya. Atau seperti seekor gajah yang mengembara sendiri dalam hutan. Maksudnya apa? Kalau kita memasuki satu lingkungan, kita nggak ada yang cocok nih. Nggak ada yang bisa mendukung kita menjadi lebih baik. Ya, ya udah, kita nggak usah mengikuti arus di organisasi tersebut, di lingkungan tersebut. Kita seorang diri sesuai dengan prinsip kita. Jadi kita nggak mengikuti arus yang nggak baik. Jadi lebih baik kita seorang diri. Tapi kalau kita dalam lingkungan ketemu sahabat yang klik nih, yang sama-sama baik mendukung kita menuju menjadi lebih baik, menuju yang lebih baik gitu, kita bersahabat, kita bergaul dan kita berjalan ya, berdua bersamanya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, sadama sawana. Mendengarkan ajaran dari orang-orang mulia dengan penuh penghormatan. Mendengarkan dhamma hendaknya dilakukan dengan kesiapan diri yang baik. Jadi, kalau kita mendengarkan dhamma saat ini kan dengan perkembangan teknologi, kita tidak hanya di wihara. Nih hari ini dengan Zoom, kita mendengarkan dhamma. Kita mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian, dengan penuh penghormatan.
ya. Jadi kita bisa di Zoom, di Wihara, nanti di WA, di YouTube, TikTok, banyak sekali ya. Tidak sedang dalam kondisi yang tidak konsentrasi. Jadi kita kalau lagi memang mau mendengarkan dhamma ya penuh full konsentrasi. Kita tidak memikirkan hal yang lain. Tidak pula sambil berbincang, ngobrol, main handphone gitu. Nah, ini tidak menunjang perkembangan batin kita ya. Dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh mereka yang bijaksana akan membantu perkembangan praktek dhamma. Mereka yang bijaksana siapa? Para guru, para biku, ya. Itu yang guru-guru kita yang kita bisa lihat di YouTube dimanapun gitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi ini saat ini, wah sangat luar biasa. Ada satu teman saya, ya, bukan Buddhis, tapi dia setiap hari melihat TikTok. TikToknya tentang dhamma. Yang ada tuh Pak, seorang biku yang setiap pagi suka sharing dhamma ya. Mungkin di ininya blognya ya Sis Yuliana juga ada ya setiap hari ya. IG ya, Instagram Ya, tuh. Kita ya. tiap hari bisa dengarkan, bisa lihat. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi bukan hanya Buddhis yang bisa mendengarkan itu. Saya ada seorang teman, dia non-Buddhis, tapi dia mengatakan setiap hari saya lihat TikTok, katanya. Yang Bante itu, katanya, Biku, kok saya cocok, katanya. Padahal saya bukan Buddhis ya, tapi saya cocok dengan yang beliau katakan setiap hari. Jadi sekarang dengan perkembangan ini, non-Buddhis bisa melihat, bisa mendengarkan banyak sekali ya. Jadi itu kelebihan dari perkembangan teknologi. Ya, next. Yang ketiga, Yoniso Manasikara. Jadi kita setelah kita mendengarkan, kita belajar praktek dhamma, kita merenungkan apa yang baik dan apa yang buruk. Kita melihat ke dalam diri kita, mengetahui dan merenungkan apa saja yang telah kita lakukan, apa manfaat dan akibatnya, bagaimana cara meningkatkan perkembangan praktek dhamma kita. Kemudian kita evaluasi diri ini ya, bagaimana diri ini menjadi lebih baik atau tidak gitu. Ya, apalagi ini momen yang sangat baik di tahun baru nih. Sebentar lagi mau tahun baru, tahun Imlek ya, tahun baru Imlek. Bagaimana ini momen yang pas untuk kita melihat ke dalam, evaluasi diri kita, keberanian untuk mengakui dan menerima yang belum baik, yang belum berkembang, dan yang sudah baik kita tingkatkan ya. Jadi merenungkan apa yang baik dan kurang baik. Kadang-kadang ada yang bagus kalau kita mau tidur ya. Hari ini kita merenungkan nih sebelum tidur ya. Kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Hari ini perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan. Malam hari itu kemudian kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan. Wah, kemudian setelah itu kita evaluasi kalau memang bertekad, oh besok saya akan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya gitu. Setelah itu kita tidur dengan tenang ya. Wah, sempurna ya. Udah melakukan kebajikan, kemudian kita patidana ya, eh, limpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada para leluhur, orang tua, dan semua sanak keluarga dan semua makhluk agar mereka berbahagia. Wah, luar biasa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Damanu Dhamma Pati-pati. Mempraktekkan dhamma sesuai dengan dhamma yang telah diselidiki dan dimengerti. Setelah kita belajar ya, kita banyak mendengar, menonton YouTube, TikTok ya. Ini apa? Dhamma Meta, kita selalu ikut. Wah, setelah itu kita praktekkan apa yang kita bisa lakukan ya. Guru Agung Buddha mengatakan dalam Dhammapada Sair 115 mengatakan daripada hidup 100 tahun tanpa memahami Buddha Dhamma, lebih baik hidup 1 hari tapi memahami ajaran Buddha. Kemudian daripada membaca 100 sair yang terdiri dari kata-kata yang tidak berarti, lebih baik sepatah dhamma yang dapat membuat si pendengar penuh damai. Jadi kita beruntung kita lahir sebagai manusia dan kita beruntung kita bisa mendengar dhamma. Kita bisa belajar dhamma. Sungguh satu keberuntungan bagi kita ya. Daripada kita membaca yang sair-sair yang banyak gitu,
Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita praktek dhamma, ya. Dhamma yang telah dipahami walaupun sedikit, ya, sedikit-sedikit kita belajar, kita praktekkan akan membawa kemajuan yang sangat berarti, ya. Meskipun menguasai banyak teori, kalau kita nggak praktekkan, jadi hanya sekedar teori, tidak membawa manfaat yang banyak. Nah, ini 4 hal yang Guru Agung Buddha sampaikan. Kita sudah tahu, ya, kita sudah dapat, kita tinggal praktekkan, ya, dari 4 hal ini yang akan menjaga ketenangan batin kita, yang meningkatkan perkembangan praktek dhamma kita, ya. Next ini ada satu video, ya, seorang anak muda, ya, ingin melakukan usaha semir sepatu. Kemudian dia minta bantuan kepada seorang pemuda. Nah, akhirnya pemuda tersebut membantu, ya, mereka kolaborasi kerjasama. Jadi si pemuda tadi meminjamkan modal ke si anak kecil. Nah, anak itu belajar bagaimana bekerja sama dengan baik, menjaga kepercayaan, dan mengembalikan modalnya. Sebelum berpisah, si pemuda tadi memberi kenang-kenangan, ya, apa, gantungan kunci. Nah, setelah berapa tahun kemudian, si pemuda itu udah jadi seorang bapak, ya. Si anak kecil menjadi seorang pemuda. Dia datang menemui si bapak untuk investasi. Pada saat itu dia menjadi semir sepatu, dia membayar bunga. Berapa bunganya? 1 yen. Setelah itu dia menginvestasikan jutaan yen, ya, jutaan yuan. Bunganya berapa? 1. Ya. Jadi itu satu investasi yang luar biasa. Itu adalah perbuatan karma baik. Jadi apapun yang kita lakukan akan berbuah dalam kehidupan kita. Perbuatan baik menolong si anak ini usaha berhasil, dia akhirnya mempunyai banyak perusahaan dan bisa membalas budi si bapak itu pada saat si bapak itu kesulitan keuangan. Pada saat mau bayar gaji aja susah, banyak hutang, ditolong oleh si anak kecil itu. Jadi luar biasa, ini motivasi kita bahwa apapun yang kita lakukan kita akan menerima buahnya. Baik itu kita ingat-ingat, dipikirkan atau enggak, ya. Pasti dalam kehidupan ini akan berbuah dalam kehidupan kita, ya. Kita coba lihat filmnya. Kedenger ini enggak tuh suaranya? Suaranya terdengar. Oh, suaranya enggak ini ya. Tapi enggak apa-apa, ada teksnya ya.
Jadi 7 juta yuan ya untuk investasi perlu bayar bunga hanya 1 yuan ya. Seperti pada saat si pemuda tadi, si Bapak Chang ini membantu si anak usaha gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dibantu oleh Bapak Chang kembali lagi ya pada eh, kehidupan dia. Jadi kau akan memanen benih kebaikan yang kau taburkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, selain 4 hal tadi ya yang terpenting untuk kedamaian dalam menurut Buddha ya, jadi ketenangan batin sejati yang bisa kita dapatkan melalui tadi Sis Yuliana mengatakan dari pikiran yang bebas, dari kebencian, ketamakan, delusi ya, bukan tergantung dari pada kondisi luar. Ya, kedamaian dicapai melalui meditasi, pengikisan nafsu tadi ya, kekotoran batin, dan penerapan cinta kasih, meta, dan pengertian yang benar. Jadi poin-poin yang diajarkan Guru Agung Buddha untuk menjaga kedamaian batin, ya selain tadi 4 faktor tadi, itu berasal dari dalam diri kita. Kedamaian tidak dicari di luar, melainkan dilatih di dalam diri dan pikiran sendiri. Jadi pelepasan nafsu nibbana, ya kedamaian tertinggi bagi kita adalah nibbana. Ya, kemudian 4 sikap luhur juga perlu kita praktekkan, Brahma Wihara, ya metta, karuna, mudita, UPK. Kemudian kita hidup sederhana, mindful, kita ahimsa tanpa kekerasan, kedamaian lahir terwujud melalui perilaku yang tidak menyakiti makhluk hidup. Jadi dengan menenangkan batin melalui meditasi dan mempraktekkan sila, samadhi, maka akan kita menjadi lebih bijaksana dan kita akan menjaga kedamaian batin dalam hidup kita. Jadi 4 hal yang tadi membawa praktek dhamma kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam praktek dhamma. Jadi orang yang benar-benar belajar dhamma untuk dipraktekkan, maka kebiasaan buruk akan ditinggalkan dan senantiasa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita bisa bercermin pada diri kita. Apakah kita udah menjadi lebih baik? Ya. Apakah kita merosot gitu? Kalau merosot kita ubah, kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kalau sudah baik, kita tingkatkan. Orang yang demikian itulah yang disebut umat Buddha sejati, di mana selain belajar juga mempraktekannya. Ya demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Ya nanti Sis Yuliana dan saya kita akan sharing. Terima kasih. Ya semoga Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sehat dan berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani Yuliana dan Ramani Lima Jatini untuk penjelasannya sangat jelas Ramani. Saya juga sangat berterima kasih karena Ramani sudah meluangkan waktu untuk membuka mata kita tentang dengan penjelasan ini. Dan untuk yang punya pertanyaan baik di live maupun di YouTube, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar. Kami akan membantu menyampaikannya kepada Ramani. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ramani, saya sendiri ada satu pertanyaan Ramani. Ya, izin bertanya Ramani. Pertanyaan saya, kalau misalnya tadi kan kalau kita tidak bisa menemukan teman baik kita, jadi apakah kita boleh mencari satu teman yang mungkin ini belum menjadi teman baik kita, tapi kita ubah dia menjadi teman baik kita, teman yang mendukung kita untuk ke jalan yang lebih baik. Jadi kita yang mengubah dia. Bisakah begitu, Ramen? Terima kasih, Ramen. Oke, mungkin saya nanti Sis Yuliana tambahkan ya. Tadi teman itu akan berpengaruh terhadap kita. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, maka kita akan mabuk-mabukan gitu ya. Karena akan mempengaruhi. Ya,
Jadi itu sudah terjadi banyak dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita suka masak, kita berteman dengan orang yang suka masak, ya. Orang yang suka game akan berteman dengan yang main game. Jadi itu adalah hukum tarik menarik ya. Jadi biasanya orang yang positif akan menarik orang positif. Yang tadi saya sampaikan, orang baik ketemunya orang baik juga. Tapi kalau kita lagi sedang tidak baik, itu akan datang orang-orang yang tidak baik. Kita akan menarik orang-orang yang tidak baik. Nah, tadi kan saya mengatakan, Guru Agung Buddha mengatakan, kalau kita bertemu teman yang baik, yang dapat mendukung kita, hendaknya kita berjalan bersamanya. Tapi kalau kita tidak menemukan orang yang baik dalam satu lingkungan, kita berjalan sendiri. Kita tidak terpengaruh oleh lingkungan itu. Nah, pertanyaan Bro Richard ini bagus sekali. Bagaimana kalau orang yang tidak baik itu berteman dengan kita, tapi kita menjadi teman yang baik bagi dia untuk mendukung? Itu juga boleh. Berarti itu adalah kalyana mita bagi si teman kita yang tadinya kurang baik, tapi karena kita berteman dengan dia, sehingga dia mencontoh dan kita mendampingi menjadi orang yang baik. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Ya, jadi kita bisa mendampingi orang yang kurang baik itu sehingga menjadi lebih baik. Jadi menjadi kalyana mita bagi mereka. Dan setelah sama-sama, ya baru kita berjalan bersama. Kita sama-sama. Oke, kita berteman dengan orang, oh dia suka meditasi. Kalau kita berteman sama dia, kita jadi suka meditasi. Nah, sekarang kita meditasi, dia nggak meditasi, kita berteman, dia yang jadi mencontoh kita, gitu. Jadi saling menularkan kebajikan. Itu juga sama, bisa. Ya, cuma di sutanya itu seperti tadi, kalau kita memang nggak menemukan di satu lingkungan yang mendukung kita, kita nggak usah berteman dengan orang yang malah menjatuhkan kita kan, bukan mendukung kita, ya. Menurut saya gitu. Ya, jadi kita bisa saling membantu menjadi kalyana mita. Terima kasih. Mungkin Sisiliana tambahkan, ya. Wah, tadi penjelasan Ramani udah ini sekali ya, baik sekali, udah jelas sekali. Jadi yang tadi dikatakan di Dhammapada seperti itu. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Ada pepatah mengatakannya, kita tidak bisa mengubah orang lain untuk menjadi lebih baik, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik agar menjadi contoh buat teman kita. Seperti itu. Jadi seandainya kita mempunyai teman yang kurang baik, kita mungkin kalau kita paksa pun dia belum berubah gitu. Tapi dia akan berubah ketika dia melihat kita menjadi contoh buat dia yang lebih baik. Misalnya tadi seperti Ramani katakan, wah tadinya dia tidak meditasi, tapi ketika kita bercerita tentang manfaat meditasi, tentang kedamaian batin, ketika meditasi tiap hari, mungkin teman kita itu akan mencontoh kita gitu, mencontoh kita untuk bisa bermeditasi menjadi damai gitu. Nah, ketika sudah bersama-sama, nah ini menjadi suatu kalyana yang bisa berbarengan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang tadinya teman kita yang kurang baik kita rangkul gitu, kita ajak gitu untuk bersama gitu. Tapi ketika kita sudah tahu nih, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kok orangnya tambah merosot gitu. Nah, kita bisa mencari jalan solusi yang lain agar kita tidak terbawa gitu. Malah kita yang membantu dia untuk lebih baik seperti itu. Ya, mungkin ini tambahan dari saya. Mudah-mudahan lebih menjawab. Ya, Bro Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih Ramani, Ramani Yuliana dan Ramani Lima Jatini. Ya, sangat jelas sekali Ramani. Terima kasih Ramani. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari YouTube Ramani. Saya Ya, bacakan ya Ramani. ya. Ada pertanyaan dari saudara Roy. Ini saya bacakan. Saya non-Buddhis. Baru mengenal Buddhis dalam November 2025. Apakah langkah pertama yang harus saya mulai? Saya dari Malaysia. Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih, Brother Roy dari Malaysia ya. Wah, senang sekali bisa ikut join nih di Sahabat Dhamma Meta. Jadi kalau sekarang agama Buddha itu sebenarnya universal. Jadi siapapun bisa belajar.
bisa belajar dari step by step ajaran Guru Agung Buddha ya. Jadi Saudara Roy jika ingin belajar ya dari mana mulainya? Jadi belajar dulu ajaran eh, dasar, pokok-pokok dasar dari agama Buddha. Dari situ banyak sekali prinsip-prinsip ya yang dikatakan oleh Buddha yang membantu kita dalam menjalani kehidupan kita dengan baik. Jadi dari pokok-pokok dasar. Ya, pertama kita bisa belajar dari riwayat Guru Agung Buddha. Dari riwayat itu kita juga bisa belajar kehidupan beliau seperti apa. Ya, itu kita mulai belajar agama Buddha. Kemudian kita belajar ajaran-ajaran dasar seperti kita belajar Pancasila, ya, belajar 8 jalan mulia berunsur 8 ya, jalan mulia berunsur 8. Nah, itu mulai step-step itu kita pahami sedikit demi sedikit, lama-lama banyak sekali. Guru Agung Buddha mengatakan, apa yang diajarkan beliau itu seperti daun di dalam genggaman. Ya, ini kita belajar dulu nih dari apa yang diajarkan Guru Agung Buddha. Tapi sebenarnya Dhamma ini ya universal ini ada di dalam kehidupan kita, dalam seluruh hutan nih. Kalau kita bicara hutan ya, yang diajarkan Guru Agung Buddha itu apa seperti pohon apa daun dalam genggaman. Nah, kita belajar dari kitab-kitab dari agama Buddha. Seperti itu ya, Brother Roy ya. Jadi pokok-pokok dasar agama Buddha. Banyak sekali artikel-artikel Dhamma ya di YouTube yang bisa kita pelajari, terutama juga dari sahabat Meta ini ya. Jadi kita setiap berkala kan kita mendengarkan Zoom dari Dhamma Meta Jember ini ya. Oke, mungkin Sis Yuliana tambahkan lagi ya. Ya, tadi penjelasan Sis Ramani udah sangat ini sekali ya. Jadi ya terima kasih dulu nih Saudara Roy yang dari Malaysia sudah bergabung Oh ya iya. bersama ya di Dhamma Meta Jember ini sangat luar biasa. Walaupun di negara lain kita juga bisa berbagi ya, berbagi bersama, diskusi bersama di sini. Nah, tadi udah dikatakan dari mungkin dari Suta, Guru Agung kita. Nah, setelah ada teori yang benar-benar dasar dari ajaran Sang Buddha yang sangat benar-benar maksimal, yaitu ya dari dana, sila, dan samadhi. Nah, di sini ketika teori yang kita pelajarin ini, mungkin ini teori dasar yang namun ketika dipraktekkan akan meningkatkan suatu keyakinan. Keyakinan. Nah, ini tentunya ketika kita belajar Buddha Dhamma itu yang terpenting kita mempunyai suatu keyakinan bahwa apa yang kita praktekkan ini adalah baik dan benar gitu ya. Jadi dana ini dana, sila, dan samadhi. Mungkin dipraktekkan dulu dari dana misalnya. Dana itu melatih melepas gitu sesungguhnya ya. Jadi bukan dalam arti ketika berdana kita malah menjadi suatu kemelekatan gitu ya. Jadi melatih melepas. Nah, begitu juga dengan sila ya. Sila dalam Pancasila Buddhis ada 5, mungkin nanti bisa dipelajarin lebih dalam sutanya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab Saudara Roy dan bisa bermanfaat ya untuk dipraktekkan. Terima kasih. Mungkin kembali kepada Richard ya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan Ramani Limajatini dan Ramani Yuliana. Ya, semoga bisa membantu pertanyaan Saudara Roy. Terima kasih. Dan mungkin kalau masih ada yang belum belum jelas atau belum mengerti, boleh ditanyakan lagi ya, Saudara Roy atau saudara-saudara lain. Langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Boleh dari Zoom maupun dari live. Terima kasih. Dan kemudian saya masih ada pertanyaan nih, Ramani. Ya. Kalau misalnya nih, kita sebagai umat Buddha, ya, kita kan ada, hmm, kita pasti ingin mengajak ya orang untuk mendengarkan Dhamma, untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma. Nah, cara kita mengajak ini bagaimana, Ramani? Nah, Bagaimana mungkin dari cara sisi kita? Yuliana gantian. Ya, mungkin kan banyak Ya. banyak. Ya, Memang Dhamma sekarang udah lumayan bisa dicari, mau dari internet maupun langsung dari buku ya, banyak
tapi mungkin bagaimana kita mengajak mereka untuk melihat Dhamma ini. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya, Saudara Richard. Ini jadi Terima kasih. ketika kita mau mengajak teman atau ini untuk bisa dalam dhamma ya, tentunya kita sendiri dulu nih, kita sendiri pribadi sudah mempraktekkan, sudah belajar gitu ya. Nah, kalau kalian namita, teman kita itu melihat kita, wah, kayaknya Saudara Richard ini semakin hari setelah belajar Dhamma semakin baik gitu ya. Nah, ketika kita mengajak teman itu, pasti teman itu mempunyai respect, mempunyai suatu masukan yang, wah, kayaknya saya mau nih ngikut dia nih. Karena dia yang tadinya belum mengerti Dhamma, sekarang udah mengerti Dhamma, terus dipraktekkan, jadi kayaknya orangnya lebih baik nih sekarang nih dibandingin 2 tahun lalu atau tahun kemarin saya belajar gitu sama dia. Nah, ketika kita mengajak, pasti teman itu langsung merasa ada positifnya gitu, apa yang diajak gitu. Jadi kalau misalnya kita mengajak teman yang kita sudah praktek, dia pasti mau gitu. Kenapa mau? Karena misalnya ya, kan saya praktek meditasi nih. Nah, saya sering ikut retret baru Desember kemarin, saya juga ikut retret selama 10 hari ya. Itu saya ngajak teman. Nah, teman itu merasa gini, iya ya bener ya, Ibu Yuliana kayaknya setelah retret lebih sabar gitu. Jadi lebih mindful gitu. Nah, ketika saya ngajak teman, teman mau gitu karena dia sudah melihat ketika saya praktek dan hasilnya dia tahu gitu, ada baik gitu, ada kemajuan dalam batin. Nah, itu kita jangan membandingkan orang lain. Jadi bandingkan diri kita sebelumnya dengan diri kita yang sekarang gitu. Jadi ada nggak kemajuannya? Tapi ketika kita bandingkan dengan orang lain ya maka kita akan kecewa. Oh kok saya belum seperti dia gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebaiknya kita mengajak teman kita dulu yang praktek, kita dulu yang belajar gitu untuk baik. Jadi kalau misalnya nih ada yang bilang, saya nggak mau ikut kamu, kamu aja seperti itu gak dari Dhammapada tadi dikatakan ya, jika belum menemukan teman yang bisa mendukung ya berjalan sendiri. Nah seperti itu juga, jadi kita ini juga harus jadi kayak kita memberikan meta ya, kita harus mempunyai dulu nih, mempunyai meta cinta kasih dalam diri kita, baru kita bisa bagikan gitu. Ketika kita belum memiliki cinta kasih itu, kita sendiri nggak tahu apa tuh cinta kasih, gimana kita bisa bagikan gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki cinta kasih, meta, kita bagikan, teman itu akan berasa tuh. Teman yang kita ajak itu akan merasakan gitu cinta kasih kita, meta kita mengalir ke dirinya. Makanya dia pasti mau gitu. Pasti mau dan mungkin menjadi teman Kalyanamita sejalan dengan kita gitu dan kita bisa saling mendukung seperti itu ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya pertanyaannya karena ketika kita mempraktekkan sendiri pastinya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, untuk teman kita yang kita ajak, untuk keluarga kita, dan untuk semuanya tentunya. Ya, demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ramani Iya. Limajatini. Iya, kita saling kolaborasi ya. Jadi pertanyaan ini sangat bagus. Bagaimana kita mengajarkan, kita menginformasikan tentang Dhamma. Jadi mengajarkan Dhamma kepada orang lain, ya kita bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi itu sebuah bentuk meta. Tadi seperti yang disampaikan oleh Sis Yuliana bahwa cinta kasih kita ya kepada semua makhluk gitu. Kemudian bagaimana tahap-tahapnya? Jadi kita ada tahap-tahapnya. Pertama adalah tahap pengenalan. Jadi bertahap dulu. Kita ajarkan pokok-pokok dasar dulu, ya. Setelah pokok-pokok
pokok dasar, memahami Dhamma dengan baik ya dari tingkat dasar dulu. Setelah jangan yang sulit-sulit. Kalau yang sulit-sulit, wah nanti, waduh sulit sekali ya agama Buddha gitu. Padahal agama Buddha mudah gitu. Jadi kita ajarkan step by step. Kemudian setelah itu baru kita ajarkan alasannya. Ya alasannya bahwa, oh kenapa sih seseorang itu kaya raya? Gitu. Oh, berarti dia senang berdana dalam kehidupan sebelumnya maupun kehidupan sekarang. Kenapa sih ada orang yang lahir cacat? Kenapa ada yang sempurna? Oh, yang cacat itu pernah melakukan satu perbuatan yang tidak baik, sehingga pada kehidupan sekarang lahirnya seperti itu. Jadi semua fenomena yang ada di dalam kehidupan kita, ada di dunia ini, semua ada jawabannya dalam Dhamma. Luar biasa, apapun, seluruhnya bisa dijawab, seluruhnya kita bisa jelaskan. Kenapa sih seorang ini bisa mengalami kerugian? Kenapa dia ditipu? Kenapa usahanya maju? Itu semua ada dalam Dhamma. Bagaimana seperti itu? Seperti juga pada saat kita mengalami karma buruk, ya pada saat kita dikecewakan, pada saat kita dihina, pada saat kita ditipu, kita juga dengan memahami Dhamma, ya, itu kita bisa lebih tenang, lebih bisa menerima, ya. Jadi nggak sedih makin percuma juga, ya sudah kejadian gitu. Bagaimana kita menerima hal tersebut? Wah, kalau kita sudah memahami Dhamma, itu kehidupan bahagia sekali ya. Gitu. Kemudian kita juga mengajari tanpa kekerasan, ya dengan metta, dengan cinta kasih, bahwa ajaran Buddha ini sebenarnya universal, bisa dipraktekkan, bisa diterima oleh semua orang gitu. Kemudian yang penting juga bagi kita adalah mengajarkan orang dengan teladan, meneladani diri kita, memberi contoh. Coba ya kalau kita diajarin, oh kamu harus masuk ini, kamu harus begini, begini, orang nggak suka. Tapi kalau kita memberi teladan, ya baik ya, orang akan kagum gitu. Maksudnya bukannya artinya kita mau dikagumi atau apa. Orang akan melihat, dia sebagai umat Buddha tuh baik ya. Wah, agama Buddha itu setiap ada bencana langsung kirim pasukan, langsung kirim bantuan. Itu teladan-teladan seperti itu termasuk juga praktek kehidupan sehari-hari kita di lingkungan kita, di organisasi kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, orang akan melihat. Oh, berarti kalau agama Buddha tuh dia sebagai umat Buddha ya bisa seperti itu ya. Nah, itu teladan. Jadi contoh, kita bisa memberikan, mengajarkan orang dengan contoh diri kita sendiri. Makanya kita itu paket kadang-kadang dilihat ya. Orang itu lihat bukan pada saat berbuat baik, pada saat kewihara kita baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari dinilai bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berbicara dengan orang lain itu orang akan melihat. Nah, orang itu akan nanti mau belajar dhamma dari situ. Karena yang terpenting itu prakteknya gitu. Bagaimana seorang mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penting. Jadi seperti itu ya, saya tambahkan ya. Makasih. Baik, terima kasih Ramani. Artinya kita sendiri harus jadi Contoh. mempraktekkan dulu supaya kita lebih lebih terlihat hasilnya agar orang lain bisa lihat kita menjadi lebih baik dan berusaha tahu apa yang kita lakukan untuk jadi lebih baik. Benar. Ramani. Ya, perilaku kita ya jadinya ya. Ya, Iya. Oke. Jadi teladan buat diri Jadi kita teladan dan di juga buat masyarakat gitu. Ya. terima kasih Ramani. Terus Oke, baik. tadi ada balasan dari saudara Roy. Oh ya. Terima kasih guanya. Banyak istilah-istilah yang agak asing bagi saya. Mungkin ada referensi untuk belajar supaya lebih gampang dicerna atau yang nggak banyak istilah-istilah asingnya, Rahman. Iya, benar. Karena Ya, istilah Pali ya, bahasa Pali iya. gitu. Mungkin kalau misalnya Roy bisa memberikan nomor HP atau apa ya, kita bisa sampaikan gitu. Karena banyak sekali referensi-referensi yang memang udah dalam bahasa Indonesia. Jadi Palinya itu hanya untuk menunjukkan aja bahwa oh di Pali itu ini gitu. Sebenarnya bahasa Indonesianya semua ada, bahasa Melayu ada, atau bahasa Inggris gitu. Ya, banyak referensi-referensi yang bisa kita berikan, tapi
Mungkin kalau dalam YouTube atau ke moderator diberikan nomor HP atau WhatsApp atau apa, kita bisa nanti kirimkan gitu artikel-artikel yang benar-benar gitu. Tapi memang pasti ada bahasa Palinya tuh, karena memang apa yang kita ajarkan maksudnya memang sesuai dengan yang Buddha ajarkan. Jadi ada bahasa Pali, tapi itu nggak perlu eh, Pali itu ada terjemahannya gitu. Jadi kita nggak harus mengerti Palinya, tapi ada terjemahannya, ya. Ya, bisa juga tambahan dari saya, bisa lihat Ya, di ini ya, di itunya di Dhamma Dhamma Cita gitu. Nah, buka di ya, Google-nya Dhamma Cita. Nah, di situ bisa ada terjemahan dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu bisa dipelajari ya karena banyak banget dari Dhammapada, mungkin dari Sutta Aguttala Nikaya atau apa bisa dibaca pelan-pelan yang bisa dipahami gitu. Seperti itu ya. Ya. Dari Suta Suta Sentral juga bisa. Jadi download ya. dulu di Suta Sentral. Nanti di situ ada mungkin ada ceramah dari Bante juga, ada dari kutipan-kutipan kecil dari Suta gitu yang lebih mudah dipahami. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya belajar Dhamma tidak sekali ya, tidak bisa instan. Jadi harus bertahap gitu, diulang lagi, diulang lagi. Kadang pembacaan pertama, oh pengertian seperti ini. Nanti pembacaan kedua lebih paham lagi gitu. Diulang lagi ketiga kali lebih paham lagi seperti itu. Jadi harus semangat gitu, semangat dan terus saja maksudnya kalau misalnya jangan udah baca sekali udahlah saya tidak mengerti. Nah, bukan berarti tidak mengerti karena dhamma ini bisa dipahami ketika kita berulang gitu. Berulang lagi gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga tentunya kita belajar, kita masih semua putu jana ya, masih tetap belajar, mempraktekkan dan terus saja gitu. Jadi bukan dalam arti kita, wah udah pinter nih, nggak usah belajar lagi terus gitu ya. Belajar-belajar itu tidak ada habisnya. Jadi terus saja belajar, belum mengerti diulang lagi gitu, diulang lagi. Pasti nanti suatu saat, oh udah klik nih, oh ternyata ini maksudnya gitu. Ya seperti itu. Semangat ya Saudara Roy, mudah-mudahan bisa membantu dari referensi-referensi yang telah kami sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan Ramani Yuliana dan Ramani Dimajak ini. Ini ada balasan lagi nih, saudari-saudara Roy ya. Oh ya, Saya baru saja mendapatkan senaskah Parita Suci dari Indonesia. oh Mengambil ya. masa 2 minggu sampai ke sini. Harganya Iya. ringgit Malaysia 45,97 ringgit Malaysia. Oke. Iya. Sebenarnya banyak buku-buku Dhamma ya yang bisa diberikan gratis ya, free. Jadi bisa belajar. Mungkin itu yang agak memberatkan, mungkin ongkosnya ya. Eh, ada biaya ongkos kirim ya dari Indonesia ke Malaysia. Kalau misalnya Saudara Roy berkenan di Malaysia juga ada banyak wihara-wihara, yaitu ada buku-buku juga di dalam wihara itu biasanya dibagikan secara free, cuma-cuma ya, cuma-cuma. Nah itu bisa belajar juga dari situ. Ya, ada kalau ada kesempatan dari Indonesia juga bisa dikirim. Cuma memang ongkirnya ya, biaya itunya, biaya kirimnya yang mungkin ada beban biaya kirim. Kalau buku sih banyak sekali. Ya, kalau kita lihat ajaran Guru Agung Buddha kan disebut Tipitaka itu 3 keranjang itu. Jadi banyak sekali buku-buku ya, suta-suta ya yang diajarkan Guru Agung Buddha. Kita belajar step by step, bertahap ya. Walaupun sekarang di internet juga banyak, kita bisa belajar pokok-pokok ajaran agama Buddha, searching, klik, udah muncul 8 jalan ini ya, jalan tengah misalnya kita belajar gitu. Ya, ajaran pokok-pokok dari Guru Agung Buddha gitu. Ya, bagus sekali. Parita itu adalah apa yang diceramahkan oleh Guru Agung Buddha.
ya. ya oleh Buddha diceramahkan, kemudian disalin, kita melafalkan itu, kita melafalkan ajaran Buddha itu. Kemudian dari situ ada lagi nanti kitab-kitab lainnya, sutta namanya, kitab-kitab lainnya banyak. Ya, Sis Yuliana tambahkan. Ya, Baik, seperti yang tadi Ramani Timajatini katakan ya, kalau buku misalnya dari Indonesia ya memang beratnya di ongkir ya, ongkos kirim. Nah, itu ya, maksudnya biaya juga tidak kecil mungkin ya. Jadi memang benar yang seperti yang disarankan. Mungkin di Malaysia juga banyak ya wihara-wihara yang menyediakan buku-buku dhamma yang dibagikan secara free ya. Jadi mungkin mulai dari situ dulu gitu mungkin. Nah, karena ongkos kirim ini kan juga lumayan ini ya, harganya juga mungkin tidak terlalu murah gitu. Jadi untuk mendapatkannya pun saya rasa sih bisa sama ya dengan yang di Malaysia gitu, buku dhamma kebanyakan ya kita itu belajar tentang kebajikan gitu. Jadi belajar dulu aja yang ada gitu, ada yang ada. Nanti pelan-pelan misalnya udah, wah ini sepertinya saya udah belajar banyak nih, kurang nih harus dari negara lain ya boleh seperti itu. Mungkin nanti ada kesempatan kalau ada teman yang pergi dititipin ke sana gitu. Misalnya mungkin kita yang pergi ya, nah bisa titip nanti ya ke sana gitu ya. Jadi banyak sekali cara dan jalan untuk bisa mengenal Buddha Dhamma ini, ya semoga bisa lebih berjodoh ya, berjodoh lebih ini. Nanti misalnya ada ketemu teman nih di wihara, nah ternyata dia mempunyai koleksi buku Dhamma, nah bisa dibagikan gitu. Saya sendiri juga banyak koleksi buku Dhamma ya. Ketika saya sharing Dhamma ke wihara, saya pasti membawa buku Dhamma dan akan saya bagikan gitu. Bagi yang mau bertanya, bagi yang umat mau membaca gitu. Baru hari Minggu kemarin saya juga sharing Dhamma di Wihara Bakti Pramuka ya. Nah, saya juga membawa buku Dhamma yang memang saya anggap bagus gitu. Jadi, wah buku Dhamma semuanya juga bagus ya. Jadi buku-buku Dhamma itu saya koleksi dan setelah saya baca, saya akan bagiin gitu. Setiap kali saya sharing Dhamma pasti saya bawa buku itu parita apa gitu. Nah itu saya selalu berbagi ya bagi umat yang memang seperti saudara Roy ini memang mencari gitu, mencari buku Dhamma dan memang mau membacanya gitu, mempelajarinya. Nah itu berjodoh tandanya ya, bisa mendapatkan secara cuma-cuma. Mungkin saudara Roy boleh ke wihara di Malaysia mendengarkan Dhamma. Mungkin pada saat itu ada orang yang seperti saya sharing Dhamma dan berbagi buku. Nah, itu berjodoh tandanya, ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik ya, Dhamma ya, gitu ya. ya. Mungkin Saudara Roy bisa sharing ya kenapa Saudara Roy ingin belajar Buddha Dhamma gitu, belajar agama Buddha. Mungkin boleh juga ya sharing buat kita teman-teman semua mengetahui gitu. Kenapa Saudara Roy ingin belajar agama Buddha gitu, baru belajar gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Mungkin bisa join ke itu ya, ke Dhamma Zoom ya. Jember ini Zoom ya, bisa Ya, bisa langsung sharing juga lihat ya juga gitu ya, bisa buat motivasi ya teman-teman yang lain. juga langsung bisa itu ya di Ya, ini dia di YouTube ya mungkin ya. Ya, YouTube di ya. YouTube Ah, Ramani. oke. Ini udah ada balasan dari saudara Roy. Oh iya, Vihara di sini menggunakan vihara di Malaysia menggunakan bahasa Mandarin, Ramani. Jadi saya tidak paham pula. Cuma datang ke oke. situ saya rasa tenang sekali, Ramani. Wah, udah rasa tenang sekali itu udah suatu hal yang baik dan sangat positif ya. Berarti sudah berjodoh. Rasa tenang dulu yang paling penting itu pertama tuh ada rasa ketenangan, baru kita mendapatkan hal-hal yang positif lainnya gitu. Jadi rasa tenang itu aja udah suatu hal yang sangat positif sekali ya. Selamat Saudara Roy, berarti memang udah berjodoh nih. Walaupun belum mengerti, perasaan tenang itu udah ada. Nanti perlahan bisa ini mungkin nanti berjodoh ke
wihara yang bisa ada bahasa Indonesianya atau Melayu ya. nanti cari lagi ya, maksudnya mungkin ya banyak ya. Mungkin yang di sini Mandarin, tempat lain mungkin ada gitu. Ya, Ya. coba cari Ya, yang untuk sementara mungkin dengan YouTube, ya. dengan Zoom, ya di YouTube banyak sekali Saudara Roy. Kita bisa belajar ya dari biku, para guru, Ramani, pada penceramah itu banyak sekali. Itu juga kita ikuti aja. YouTube-nya banyak tuh ya, Di bisa Dhamma belajar. Metta Jember sendiri setiap minggu ya sepertinya ya, eh, Saudara Richard ya. Tiap Senin dan Kamis sama nih. Nah, Iya. Senin dan Tiap Senin Kamis dan bisa Kamis. Senin dan Kamis itu bisa ngikut juga, nanti bisa apa sering-sering bertanya. Ini kalau sering-sering bertanya aja udah suatu ini ya belajar dhamma ya tandanya ini ya. Ketika pikiran berniat itu udah sangat bagus sekali gitu. Ya bisa Iya. mengikuti Senin dan Kamis nih di jam 19.00 sampai 21 gitu. Jadi seminggu udah 2 kali nih ya dari Dhamma Metta Udah bagus Jepang. ya, ikuti ya. Positif sekali ya Saudara Roy bisa Di mengikuti. Malaysianya di mana ya Saudara Roy? Nanti mungkin jawab di Malaysianya di Kuala Lumpur apa di mana gitu, kota mana gitu. Barangkali kalau ada sahabat Dhamma ya yang nanti datang ke sana kita bisa titipkan juga buku-buku ya. Ya, di mana kalau di YouTube disebutkan itu mungkin nanti di screenshot alamatnya gitu. Jika berkenan ya. Baik, udah ada balasan nih dari Saudara Roy. Baik, Ya, saya ceritakan ringkas. Suatu wah. hari saya melihat video mengenai ajaran Buddha Indonesia. Kemudian banyak video-video berkaitan dengan berkaitan muncul di YouTube saya. Saya dapati ada sesuatu yang saya boleh belajar. Saya tinggal di Sarawak, Ramani, Oh, Sarawak. Oke. Malaysia, Sarawak, Malaysia ya. Ya. Malaysia Timur, ya, Malaysia Timur, oke. betul, Ya, Ramani. jadi kalau misalnya berkenan nanti memberikan alamat atau apa, siapa tahu pas kita ke sana atau ada umat kita yang ke sana bisa dikirimkan buku-buku bagus ya untuk dibaca. Karena kalau di sini banyak sekali sih buku Dhamma ya. Jadi bisa belajar lebih lebih mendetil, lebih dalam ya. Kalau di YouTube mungkin hanya sebentar-sebentar ya, tapi itu pun sudah bagus ya kalau kita di YouTube-YouTube mendengarkan gitu. Karena ajaran Buddha itu sebenarnya universal, bisa semua. Belum lama mungkin Saudara Roy melihat ya beberapa dari sekelompok biku berjalan kaki dari Texas ya sampai Washington untuk mengajarkan kedamaian, peace ya. Jadi tidak mengajarkan agama, tapi memberi teladan contoh. Ini kami berjalan ini wah, ribuan kilometer untuk mengajarkan kedamaian gitu ya, mengajarkan harmonisasi gitu ya. Jadi memang itu yang diajarkan ya. Ya, kita tidak ada kekerasan, kita tidak ada memaksa. Agama Buddha biasa seperti itu mengajarkan dengan teladan, mengajarkan cinta kasih yang tadi meta mungkin singkatannya ya itu cinta kasih. Jadi kita cinta kasih kepada semua makhluk gitu. Kalau misalnya nanti berkenan, Saudara Roy apa menyebutkan alamatnya, nanti kita sambil ini bisa kirimkan buku-buku ya atau emailnya ya atau email dulu deh gitu. Kita bisa kirimkan PDF ya. Banyak juga artikel-artikel dalam bentuk PDF ya. Jadi bukan buku fisik gitu. Itu bisa kita belajar banyak nanti. Terima kasih. Hari ini Terus, Saudara Roy jadi tamu kita nih ya. Wah, iya, luar biasa nih. betul sekali. Eh, Jauh sama tapi juga Meta selalu sampai Malaysia nih. ya Pen- tamunya dari Penontonnya, jauh dan juga pendengarnya. bersemangat ya Ramani kita juga. Semangat nih dari seluruh Indonesia. Sejak zaman COVID ya. Luar biasa. Selalu menayangkan ini Dhamma. Begitu konsisten. Bahagia sekali ya malam hari ini Saudara Roy sudah bisa mendapatkan apa ya
jodoh ya, berjodoh bersama kita ya, Ramani, bisa Ya, ya kita bisa berbagi. Ini sungguh suatu luar biasa ya, dari Malaysia kita sangat bahagia gitu bisa memberikan saran dan juga memberikan suatu motivasi buat Saudara Roy agar bisa yang tadinya mau awal ini ya, awal agar bisa lebih maju lagi nantinya di dalam Dhamma ya. Walaupun masih pemula, tapi sudah semangat dan mau mempraktekkan, itu sudah suatu hal yang luar biasa ya. Selamat ya Saudara Roy bisa mendapatkan suatu inspirasi, bisa mau belajar Buddha Dhamma. Ini ada balasan lagi dari saudara kita, saudara Roy. iya. Hmm. Betul, video para biku itu sangat memberikan saya inspirasi. Saya rasa mau bertemu dengan mereka dan berterima kasih. Wah, luar Dan biasa. Jadi sebelum para biku itu berjalan di Amerika, di Indonesia pun sudah ya. Jadi sudah dilakukan namanya tudong itu tuh berjalan itu ya untuk Jalan kaki ya. ya jalan kaki dari mana tuh ya waktu itu di Indonesia sampai ke Borobudur ribuan kilometer juga. Ya, jadi itu juga sudah dilakukan di Indonesia. Wah, satu kesempatan baik nanti bisa bertemu ya, bertemu dengan para biku itu karena ada salah satu peserta tudong Indonesia yang ikut tudong di sana yang jalan di Amerika. Ya, itu. Jadi kita kalau lihat video itu terharu ya. Jadi tidak mengajarkan agama, tapi memberi contoh gitu untuk apa perdamaian dunia gitu ya. Jadi bahkan di sepanjang jalan itu sudah banyak antusias warga masyarakat yang bukan agama Buddha ya memberikan bantuan dana ya, kasih bunga, kasih kenang-kenangan luar biasa ya responnya. Seperti di Indonesia juga sama seperti itu. Semoga nanti ada jalan tudong di Malaysia ya. Nanti saudara Roy bisa lihat gitu. Ya, ya, Tapi seandainya kita saksikan. Iya, di Malaysia jangan sampai ketinggalan ya Saudara Roy, iya, harus ikut gitu, harus ikut berdana kepada bertemu dan juga bisa berdana langsung gitu ya. iya. Ini suatu apa ya, teladan ya Ramani ya, teladan bagi Teladan bagi memberikan semua orang ya. Heeh. teladan dan juga memberikan contoh bagaimana eh, mewujudkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan ya bisa itu ya, bisa berbagi dengan memberikan suatu teladan lah, teladan yang sangat positif dan cinta kasih seperti itu. Ya. ada balasan lagi nih dari saudara Roy. Maaf Wah, kalau iya. susunan bahasa saya mungkin sukar dipahami ya. Saya tidak pandai typing bahasa Indonesia. Oh, gampang kok dipahami. Kita masih satu satu nenek moyang, ya kan? Satu Iya. nenek moyang masih bisa. Bahasa Melayu, Ya, bahasa Indonesia ya. ya Iya, betul sekali. sama ya, hampir sama ya. Ya. Ya, tidak beda jauh. Terima kasih atas dorongan dan semangat kepada saya. Dan kalau ada, saya pasti akan ikut serta. Terima Wah, kasih. luar biasa. Luar biasa, Ya, selamat Luar ya. biasa, Terima saudara. kasih juga saudara Roy. ya Ya. Saudara Noto yang sudah mengikuti acara Dhamma Metta Jember malam hari ini ya. Kita sangat bahagia sekali bisa berbagi kepada Saudara Roy, bisa memberikan motivasi agar Saudara Roy bisa eh, maju ya, semakin maju lagi dalam Dhamma. Ya, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain, Brother Richard? Kayaknya tidak ada lagi Ramani. Tidak ada ya? Kayaknya kalau Ramani, ya, eh, Ramani, kalau ada sesuatu yang mungkin kesimpulan yang mau disampaikan kepada kita semua, silahkan Ramani. Terima kasih Ramani. Baik, mungkin dari Ramani Lima Jatini Rama. memberikan closing statement dulu, nanti baru saya. Oke, ya terima kasih kepada Saudara Roy dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi untuk perkembangan praktek Dhamma, untuk kedamaian batin,
Intinya setiap hari kita lakukan kebajikan. Kebajikan apapun yang bisa kita lakukan dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dalam usaha kita. Minimal setiap hari ada kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini ya, baik kita ingat, tidak ingat, kita tidak harapkan, itu pasti akan berbuah kebajikan. Jadi ingat selalu hukum karma ya, bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang kita tanam akan kita panen. Jadi seperti itu, praktekkan kebajikan setiap hari ya. Kalau kita belajar agama Buddha, kita praktekkan sila, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, ditambah berdana, dan kita melakukan meditasi setiap hari. Wah, itu udah merupakan hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Saya rasa itu, terima kasih. Nanti Sis Yuliana lanjutkan ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Rama Ramani semuanya dan Saudara Roy yang sudah bergabung ya di YouTube. Nah, untuk kita sebagai umat berumah tangga, tentunya kita banyak sekali kegiatan yang kita lalui dalam setiap harinya. Untuk lebih kita memaksimalkan, menjaga kedamaian batin kita di tengah kesibukan ini, usahakan kita terus berlatih ya, berlatih di mana sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kita juga membaca teori dan juga kita mempraktekkan. Nah, ajaran Sang Buddha sendiri yang paling kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa dana, sila, dan samadhi. Di sini kita berlatih berdana tiap harinya. Berdana itu bukan hanya uang ya, juga berdana senyum. Misalnya pagi-pagi kita udah senyum kepada orang yang kita jumpain, itu berdana, berdana senyum ya. Jadi berdana dan menjalankan sila tentu saja setelah itu kita mempraktekkan meditasi sangat luar biasa untuk mendapatkan ketenangan batin kita. Misalnya di pagi hari kita sempatkan untuk baca parita singkat, kemudian kita bermeditasi, dan malam hari kita tutup dengan juga baca parita singkat dan bermeditasi, maka batin kita sesuai dengan topik malam hari ini akan menjadi lebih damai dan juga lebih bahagia lagi. Ya, demikian dari saya, Sotiwotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ramani Yuliana dan Ramani Lima Jatini, sudah meluangkan waktu untuk membabarkan Dharma di di Zoom malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua umat, ya bahkan yang dari Malaysia, saudara saudara Roy, terima kasih sekali atas waktunya. Dan mohon maaf apabila kita melakukan kesalahan dalam Zoom hari ini. Dan terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri live malam hari ini, mungkin Ramani Yuliana atau Ramani Lima Jatini boleh membantu kita memimpin sama-sama melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan Parita Patidana. Terima kasih Ramani. Boleh Ramani Dimanyatini? Kita berdua aja ya, sama-sama ya. Baik. Oke. Mari kita mempersiapkan diri, kita membacakan parita pelimpahan jasa untuk para leluhur, orang tua, sanak keluarga, dan semua makhluk. Semoga jasa-jasa kebajikan kita memberikan kebahagiaan kepada mereka, mereka mendengar dan berbahagia terlahir di alam bahagia. Oke, kita mulai. Punya sidani katasa yana nyani kata nimi te sanca bagino hontu satanang ta pamanaka ye pia gunawan taca maihang mata pitadayo ditame capya ditawa ane maja tawerino sata Wah, tilo kasming te buma catuno ika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe
natang ye patidamane, nanumo dantu te sayang, ye cimang, napaja nanti dewa tesang niwedayu, maya dinya napunyanang, anu modana hetuna, sabasate sadahontu awera sukajiwino, kema padanca papontu te sasasi jatang suba. Sadu, sadu, sadu. Saya izin pelimpahan jasa ya Ramani ya. Ya, oke. Dengan kebajikan yang telah kami lakukan pada malam hari ini, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya Nibbana. Kami berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan kepada saudara Richard. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bu Ramani Yuliana dan Ramani Limajat ini. Izin mengakhiri live malam hari ini dengan membacakan Parita Namakarapata dengan menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supaktipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sepi serta bantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan pengumuman ya, sedikit pengumuman di akhir sesi sebelum kita benar-benar mengakhiri live malam hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih lagi kepada narasumber kita sudah memberikan penjelasan Dhamma yang panjang dan dan sangat lengkap. Ya, terima kasih dan sangat jelas. Terima kasih lagi kepada tim-tim yang sudah bertugas baik di layar ataupun di belakang layar. Terima kasih semuanya. Saya Richard mohon undur diri. Terima kasih.